Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Namanya aja firman Tuhan. Firman-Nya Tuhan. Tentunya ini firman yang dari Tuhan. Saya hanyalah hamba yang menyampaikan firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab kita. Tentunya firman-Nya Tuhan ini kita bukan saja mendengar, tetapi kita menyimpan dalam lubuk hati yang paling dalam. Nah, disinilah akan menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi tubuh jasmani kita. Amsal pasal 4 ayat 22. Dan saya amat yakin kebenaran firman Tuhan. Beberapa orang sering mempertanyakan, kok kenyataannya begini, kenyataannya begitu. Tetapi saya tidak mau di dalam kehidupan saya, untuk sesuatu yang ada yang saya hadapi, saya tidak akan mengatakan kok begini, kok begitu. Karena firman-Nya Tuhan, siapa kita ini? Banyak hal yang tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita selami. Karena rencana Tuhan bukan rencana kita. Dan Tuhan itu Maha Tahu. Nah, disinilah saya punya prinsip yang sangat kuat sekali. Jangan kita berdosa di dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam hati kita, di dalam perbuatan kita. Saya sering ulang-ulang mengatakan ini. Karena firman Tuhan ini adalah Tuhan sendiri yang Maha Kuasa, Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Penatua Yakobus menulis itu. Nah, kita manusia terbatas. Itu sebabnya karena keterbatasan manusia, saya selalu mantap. Jangan sampai kita berdosa di dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi kami, saat ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mendasarkan dengan Keluaran pasal 23 ayat 25. Kalau kami beribadah dan sungguh-sungguh, maka air minuman kami, makanan kami, roti, dan bahkan sakit penyakit, Tuhan akan membela kami. Sehingga air minuman kami, roti makanan kami diberkati Tuhan. Dan Tuhan menjauhkan kami dari sakit penyakit. Dalam situasi kondisi sekarang ini, kami amat yakin Tuhan mengenal kami semuanya. Dan kami yang sungguh-sungguh mempunyai hubungan yang beres dengan Tuhan, maka kami akan melihat Tuhan pasti membela kami. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita membaca di dalam Injil Matius pasal 17. Injil Matius pasal 17. Kita akan membaca mulai ayat 14 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan, epilepsis. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?
Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Yesus, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata," nah ini, berkata, sekali lagi berkata kepada gunung ini, "Pindah dari tempat ini ke sana," maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kalimat ini ada tanda kurung. Nah, di sini di dalam ilmu naskah, di dalam pendidikan sekolah teologi, itu di dalam beberapa naskah, di dalam ilmu naskah, ada yang tertulis ini, ada yang tidak. Ada naskah Sinaiticus, Vaticanus, dan bermacam-macam naskah kuno ya. Tapi yang jelas, semua naskah itu adalah salinan. Yang asli itu ya kena waktu sekian lama. Tidak mungkin ada yang asli itu. Ya, tetap salinan. Nah, berhubung di satu salinan yang tertua, ya tidak ada kalimat ini. Yang termuda ada. Nah, berhubung prinsip salinan dari salinan, sekalipun yang paling tua, yang tidak ada tulisan ini, ya, dan ada yang paling tua juga ada tulisan ini. Yang muda ada yang tulisan ini, ada yang tidak ada. Jadi karena prinsipnya salinan dari ke salinan berikutnya, maka naskah yang tertua itu sekalipun tidak ada, ya ada yang tidak ada. Sedangkan yang termuda ya ada. Maka karena prinsip salinan dari salinan, sekalipun yang termuda ada, yang tertua tidak ada, tetap yang muda itu merupakan salinan yang baru yang paling tua. Nah ini. Nah jadi ya sekalipun ada yang mengatakan bahwa itu catatan para uskup, tokoh-tokoh gereja, catatan kecil di bawahnya. Sekalipun ada yang menafsirkan demikian, tetapi saya tetap meyakini, ya, sekalipun dalam naskah muda ada tertulis ini, tetap itu merupakan salinan dari yang paling kuno dan paling kuno. Ya, karena sudah termakan cuaca, waktu, ya, maka disalin secepatnya. Jadi salinan yang paling muda, karena yang paling tua dan paling tua itu sudah robek sana, robek sini. Jadi saya secara pribadi meyakini ini pun juga kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat di sini anak muda yang sakit ayan. Dan ini resikonya tinggi. Jangan sampai dia jatuh di air, jangan sampai dia jatuh di api. Iya, karena kalau dia sampai ya kumat epilepsisnya, maka sangat berbahaya. Ya bisa mati. Iya. Kalau jatuh ke sungai dalam keadaan yang tidak sadar, atau jatuh di pembakaran sampah-sampah dalam keadaan tidak sadar, ya bisa mati. Nah, risikonya besar sekali. Ya kasih Tuhan, di sini kita perhatikan dibawa kepada murid Yesus. Tetapi firman Tuhan menulis, murid Yesus yang sudah belajar 3,5 tahun kepada guru agung ini tidak bisa mengatasinya.
Lihat dikatakan apa? Sudah dibawa kepada murid-murid Yesus, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Tidak dapat menyembuhkannya. Nah, lihat ketika dibawa kepada Yesus, nah ini yang benar, dibawa kepada Yesus. Jangan kita tidak fokus kepada Yesus, tapi hamba-hamba Tuhan yang katanya, sampai saya pernah dengar, saya punya karunia kesembuhan. Padahal firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan menunjukkan Roh Kudus bekerja itu sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Bukan karena terus hak paten seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang penginjil, bahwa dia punya milik satu-satunya karunia kesembuhan. Tidak. Itu Roh Kudus bekerja untuk memasyurkan Yesus Kristus, untuk membangun jemaat. Nah ini, itu firman Tuhan yang menulis di dalam 1 Korintus pasal 14. Untuk membangun jemaat, bukan untuk mempromosikan hamba Tuhan itu. Tidak bisa kita mengatakan saya hamba Tuhan, saya punya karunia kesembuhan. Tidak bisa. Roh Kudus bekerja untuk membangun jemaat, untuk kebutuhan jemaat saat itu. Bukan hak patennya seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil. Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Yesus yang harus dimuliakan. Roh Kudus dalam Yohanes pasal 14 16 sebagai penolong. Di dalam pasal 16 ayat 13-14 untuk memuliakan Yesus. Nah, kekasih Tuhan, di sini kita lihat Yesus mengatakan apa? Karena kamu kurang percaya. Sederhana sekali, Yesus tidak mengatakan kamu kurang A, kurang prinsip B, kurang metode C, kurang metode D, kurang strategi E, sekian begitu banyak. Yesus hanya mengatakan apa? Karena kamu kurang percaya. Sebab itu kita harus belajar, jangan kita berdosa di dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Tugas kita adalah percaya. Sederhana sekali. Bukan percaya yang rumit, yang jelimet, yang mumet. Percaya saja kepada Yesus. Kalau tidak terjadi apa-apa, tetap percaya. Kalaupun sampai meninggal, tetap percaya. Banyak hal yang tidak kita mengerti. Tugas kita adalah melakukan firman Tuhan. Tuhan yang mewujudkan. Ini, kita tidak perlu pusing, tidak perlu mempertanyakan. Karena rencana Tuhan beda dengan rencana kita. Kita tidak bisa menyelami karena kita manusia terbatas. Jangan kita mengatakan kok si A begini, si B begini, si C begitu. Kekasih Tuhan, kita tetap bersikukuh di dalam firman. Kita harus belajar itu. Lihat sampai Yesus mengatakan sampai begitu rupa. Sesungguhnya kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali. Kalau dia tumbuh menjadi pohon yang besar. Lihat sampai begitu rupa. Sesungguhnya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Kecil. Tetapi lihat. Bisa sampai memindahkan gunung. Di sini bukan kemudian kita praktekkan kepada gunung Arjuna, gunung Semeru. Bukan. Yesus menunjukkan masalah yang sebesar gunung itu pun secara logika nalar kita tidak bisa mengatasi. Pintu yang tertutup mungkin pintu setebal dari tembaga. Bahkan dikasih palang-palang besi. Secara logika tidak mungkin. Tetapi Yesus mengatakan apa? Bukan karena kurang metode 1, metode 2, prinsip 3, prinsip 4. Tidak. Kalimat yang sangat sederhana. Karena kamu kurang percaya. Nah, di sini kita harus belajar. Supaya kita percaya. Jangan sampai perkataan yang menggoncangkan. Kebimbangan. Jangan sampai pikiran kita menjadi ragu-ragu. Jangan sampai hati kita menjadi tawar hati. Tetap berdasarkan firman Tuhan. Apa yang terjadi itu rencana Tuhan. Tugas kita adalah mengimani firman Tuhan.
Firman Tuhan bukan untuk makhluk-makhluk, kalau ada makhluk di planet Mars, di Jupiter, di Venus, kalau ada. Firman Tuhan, janji Tuhan ini bukan untuk malaikat-malaikat suci yang ada di gunung-gunung atau di mana saja. Firman Tuhan bukan untuk pendeta-pendeta yang sudah puasa di goa-goa, menjadi pendekar sakti kalau turun gunung. Firman Tuhan adalah untuk saya dan saudara. Nah, kita harus belajar percaya. Jangan berdosa di dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam perbuatan. Kalau ada yang sakit, kemudian sekian tahun dia harus diranjang. Ya, kenapa? Katanya bilur Yesus menyembuhkan, mana kenyataannya? Nah, ini dia sudah berdosa di dalam perkataan. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus pasal 2, lihat, bilur Yesus itu bilur yang luar biasa. Seganas apapun virus, darah Yesus yang suci, yang sempurna, tidak bercacat celah, tidak bernoda. Bahkan bilur Yesus itu menyembuhkan. Bahkan 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Kita dipilih. Lihat, dikuduskan oleh Roh Kudus, kita dipilih oleh Bapa surgawi. Dikuduskan oleh Roh Kudus dan kita yang taat menerima percikan darah Yesus Kristus. Ini sedemikian rupa percikan itu sampai diberikan kepada kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Apalagi kita dilindungi dengan darah Yesus yang suci, yang kudus itu, yang tidak ada satu celah, satu titik pun celah. Darah yang sempurna. Ini saya selalu mendoakan keluarga saya sayang keluarga setiap pagi malam supaya dilindungi dengan darah Yesus Kristus. Oleh bilurnya kita sembuh. Dan firman Tuhan katakan kalau memang tidak diwujudkan sedemikian rupa, harus tetap yakin. Kalaupun meninggal, itu rencana Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu, jiwanya lebih penting. Semua manusia kan harus meninggal, hanya soal waktu. Itu sebabnya jangan sampai kita berdosa dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Nah, di sini dikatakan apa? Jenis ini hanya dapat diusir dengan doa puasa. Jenis ini berarti ada spesifikasi di mana harus kita berpuasa. Dari sekian banyak masalah, ada masalah karena kita ceroboh, ada masalah karena kita tidak disiplin, ada masalah karena kita sombong, ada masalah yang timbul karena kita tidak hati-hati, kita selalu pandang enteng, sepele, sehingga menjadi kurang hati-hati. Ada masalah timbul karena kita tidak berhikmat. Ada masalah yang timbul karena kita tidak waspada. Nah, di sini bagaimana mengatasinya? Ke depan. Kalau kita ada masalah karena ceroboh, lain kali jangan ceroboh. Ada masalah yang timbul karena kita tidak disiplin, maka lain waktu kita harus disiplin. Ada masalah hidup kita menjadi kacau balau karena tidak punya manajemen pribadi. Ke depan kita harus punya manajemen yang baik. Hidup kita ditata begitu rupa. Seringkali masalah timbul karena hidup kita kacau semuanya, tidak ditata dengan manajemen yang baik, manajemen pribadi. Ada masalah kita membuat hidup kita ini akhirnya sedemikian banyak, gali lubang tutup lubang di dalam keuangan. Lain kali maka kita harus punya disiplin yang begitu kuat di dalam keuangan. Jangan langsung gesek sana gesek sini, kartu kredit kita kredit ini kredit itu, sehingga sekarang ini ketika masa pandemi ini, wabah yang menimpa berbagai negara termasuk Indonesia ini, kalau dulu kita bisa mengatur keuangan begitu rupa, sekarang kena PHK, gaji dipotong, akhirnya jadi kacau semuanya. Karena kita harus bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Nah, kalau kita selama ini tidak mengutamakan hikmat, maka kita harus mengutamakan hikmat.
Oh, selama ini tidak hati-hati, kurang waspada, maka cara mengantisipasinya, maka kita harus waspada, hati-hati. Bukankah Rasul Paulus katakan hari-hari ini jahat adanya? Ya, banyak orang tidak melihat kerikil-kerikil. Ya, memang kalau batu besar kelihatan, tetapi seringkali dianggap sepele, akhirnya tergelincir, hidupnya jadi kacau. Nah, itu kalau kita menghadapi masalah-masalah, ya bagaimana mengantisipasinya. Nah, kita perhatikan kekasih Tuhan. Anak muda ini sakit epilepsis. Ini kalau secara ilmu medis kedokteran, saya sudah buka kamus medis, adalah karena muatan listrik yang amat kuat, bukan listriknya lampu-lampu ini, listrik tubuh kita ini. Ya, begitu tinggi, begitu kuat, saya baca di buku kamus medis, yang mengganggu saraf otaknya. Sehingga ada kalanya dia kumat. Ya, jangan sampai jatuh di api, jangan sampai jatuh di air. Ini kenyataan yang sangat berbahaya, harus utuh. Ya, harus utuh. Seperti sekarang ini, ya, seperti sekarang ini kita lihat wabah virus varian baru muncul, kekuatannya 70% daya tularnya. Maka kita harus melihat seutuhnya, ya, seutuhnya tentang betapa bahayanya. Jangan pandang remeh. Saya waktu disuntik vaksin di Puskesmas itu ada tulisan, ya, banyak yang ketularan klaster keluarga. Itu karena anggota keluarga pandang remeh. Maka ditulis di Puskesmas Jalan Arjuna itu ditulis, ya, daya tular yang utama yang sering terjadi itu karena tidak cuci tangan. Ya, dari luar pegang ganggang, ya, telepon, ya, pegang, ya, pintu mat yang sudah terkontaminasi, ya, dengan virus-virus dari orang-orang masyarakat yang ada. Ya, nah ini juga di debu-debu itu sudah tercemar dengan ludah-ludah orang yang sudah terkontaminasi virus yang varian baru ini. Nah, kekasih Tuhan, banyak yang pandang sepele, akhirnya dia membawa virus ke rumah. Ya, dia kena virus, dia sembuh, tapi orang tuanya tewas karena ada penyakit bawahan, ada yang darah tinggi, ada yang diabetes. Ya, apalagi saya dengar dari dokter yang punya diabetes itu makanan empuk virus. Ya, saya kenal ada teman saya hamba Tuhan, baru menjabat menjadi gembala kira-kira 4 tahun. Dia mendoakan orang yang kena flu burung saat itu, ya, berapa tahun yang lalu. Yang kena flu ini sembuh, malah dia ketularan dan dia punya diabetes tinggi. Akhirnya, ya, virus itu bercokol. Ya, karena diabetes ini, ya, darah yang manis ini kesukaannya virus, akhirnya dia tersangkut virus. Ya, masuk ICU sampai jarinya, tangannya jadi hitam dan meninggal. Nah, ini seringkali dianggap sepele. Jadi kita harus utuh memperhatikan bahwa ini varian baru. Nah, orang sakit ayan ini berbahaya. Jangan kena api. Nah, api ini jangan dikatakan persoalan hidup, masalah-masalah itu. Ya, api. Jangan sampai jatuh di air, di sungai. Air. Jangan, air itu ditafsirkan, ya, ini kesulitan, kesukaran. Harus utuh dijelaskan. Sakit ayan ini sangat berbahaya. Kalau jatuh di air ya mati, jatuh di api ya mati. Jangan dirohanikan air itu. Wah, ini artinya kesulitan, kesukaran. Api itu artinya ini, ya. Api ya api, air ya air. Ceritakan utuh. Kalau kena sakit ini sangat berbahaya. Jangan dipandang sepele. Nah, demikian juga dalam wabah. Ya, sekarang ini varian baru. Ya, sampai di Puskesmas ditulis, ya, ketularan yang paling banyak itu karena di rumah-rumah tidak disediakan cuci tangan, sabun antiseptik, sehingga diingatkan jangan anggap sepele, cuci tangan. Tentunya protokol kesehatan seutuhnya itu harus diperhatikan, cuci tangan dengan sabun antiseptik, ya, jaga jarak, ya, pakai masker yang
seutuhnya, jangan masker cuma separuh hidung tidak ditutup. Karena virus ini masuk karena ya tangan menyentuh hidung, menyentuh mata. Ini jaga jarak ya supaya jangan kena cepritan ya dengan ludahnya, atau ya ada AC ya udara basah, kita ngomong di satu ruangan itu pun rentan. Ya demikian juga kita harus jaga stamina tubuh ini supaya jangan menjadi tubuh yang lemah, yang sakit-sakitan. Nah, kekasih Tuhan, ini dibawa kepada murid, murid tidak bisa mengatasi. Dibawa kepada Yesus. Yesus mengatakan apa? Karena kamu kurang percaya. Kalimat yang singkat. Kalau kamu berkata, lihat, berkata kepada gunung masalah itu, tidak ada yang mustahil bagimu. Dan dikatakan jenis ini hanya dapat diusir dengan doa puasa. Maksudnya dari segala masalah yang saudara hadapi, kalau sudah diantisipasi karena kurang ya disiplin, ke depan harus disiplin. Karena ceroboh, ke depan jangan ceroboh. Kalau kurang berhikmat, ke depan harus berhikmat. Itu mengantisipasinya. Ya. Nah, dari sekian banyak masalah, kalau kita sudah usahakan diatasi dengan disiplin, dengan berhikmat, dengan manajemen yang baik, dengan hidup yang ditoto yang baik, ya. Hati-hati dalam hidup ini karena firman Tuhan sangat-sangat menegaskan. Kalau kita ini, ya, dalam hidup ini kita berada di akhir zaman. Hari-hari ini jahat adanya. Sampai Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, supaya apa? Kita arif, bijaksana, menjalani hidup ini dengan seksama. Nah ini penting untuk diperhatikan dalam Amsal 22 ayat 3. Orang bijaksana kalau melihat malapetaka, dia bersembunyi, dia menghindar. Iya. Nah ini. Tetapi orang yang tidak bijaksana, lihat, orang yang tidak hati-hati, maka dia akan kena celaka. Nah, di sini kekasih Tuhan, dari sekian masalah, kalau sudah sedemikian mengantisipasi, nah di sini ada masalah, itu sebabnya dikatakan jenis ini, berarti spesifikasi dari sekian banyak masalah sudah diatasi dengan hikmat, dengan menata hidup, dengan bijaksana, punya manajemen pribadi, tidak teratasi, maka di baliknya ini ada alam roh. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Ada pemerintah-pemerintahannya dari si iblis, ada penghulu-penghulunya dari si iblis, ada penguasa-penguasa dari si iblis, ada roh-roh teritorial. Nah, disinilah kita tidak bisa dan kekuatan kita sendiri. Kita perlu datang untuk lebih kusuk kepada Tuhan. Kalau ya lebih serius disertai puasa. Puasa tidak bisa mandiri. Puasa itu untuk memperkuat doa lebih kusuk. Berpuasa bukan untuk menyiksa diri. Iya, tubuh kita adalah bait suci. Secara medis puasa yang sehat itu 3 hari 3 malam. Ya, pernah ada peristiwa, ada seorang penginjil puasa sampai 40 hari. Ya, hari kesekian, hari ke-38 sudah tidak kuat, dikasih uang oleh hamba Tuhan yang lain, nggak mau. Nah, karena kurang gizi, kurang zat cair, dibawa pulang ke Surabaya. Saya datang ke rumah sakit di Dr. Stomo, meninggal. Nah, ini kan konyol. Iya. Firman Tuhan katakan Yesus itu lapar, tidak dikatakan haus, tapi bisa saja ditafsirkan puasa tidak makan, tidak minum. Ya, karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi ada perintah khusus, Ya, seperti juga tokoh perjanjian lama, ya, Elia. Ada perintah khusus
Konyol sekali kalau seorang berpuasa untuk jadi pendekar sakti. Berpuasa di gua-gua, di gunung, di rumah terpencil, kemudian turun gunung jadi pendekar sakti. Puasa Alkitab ini adalah puasa untuk memperkuat doa supaya lebih kusuk. GPPS punya 3 bukit doa. Kalau saya mau doa secara kusuk, minta izin kepada GPP Sawan pengurus. Ini doa secara khusus, persekutuan pribadi dengan Tuhan, sebagaimana Yesus katakan dalam khotbah di bukit. Berdoa, masuk ke kamar, kunci pintu. Ada 3 prinsip kerajaan Allah. Berdoa, berpuasa, memberi. Ini prinsip sekali dalam kerajaan Allah. Jadi terkait dengan puasa, masuk kamar, pintu ditutup. Ngapain Yesus Kristus itu yang adalah Tuhan Juru Selamat dan tidak berubah baik kemarin, hari ini dan selamanya, ngurusi pintu, suruh ngunci itu ngapain? Iya, ngapain Tuhan yang punya pengajaran spiritualitas yang amat dalam kok suruh ngurusi yang fisik itu? Suruh tutup pintu. Ya, maksudnya doa secara kusuk. Dan berpuasa itu supaya kita lebih kusuk. Ya, ada puasa sebagian hanya minum karena tubuh ini kadar airnya sangat penting sekali, ada 90%. Kita lihat juga ya bahwa tubuh ini adalah bait suci. Puasa yang benar adalah puasa Ester, bukan puasa 40 hari. Itu kan konyol sekali. Iya. Dan kalau kita doa secara kusuk, berpuasa, saya sudah jalani beberapa kali. Puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Itu mulai dari latihan puasa sehari, makan malam hari, bangun pagi tidak makan, tidak minum. Yaitu puasa total ya. Puasa sebagian itu ada yang tidak minum, ada yang tidak makan makanan hewan, hanya sayur-sayuran dan buah saja. Ya, ada yang makan nasi saja. Ya, bentuk puasa itu macam-macam, tapi puasa tidak bisa mandiri. Ya, puasa itu untuk memperkuat doa secara kusuk. Nah, ini perhatikan baik-baik itu. Ya, bukan untuk menyiksa tubuh, melainkan kita berdoa kusuk. Kita ada satu pergumulan, kita sudah atasi dengan sedemikian rupa dengan hikmat. Ya, tapi tidak teratasi, berarti di baliknya ada alam roh, iblis yang menunggangi masalah kita ini. Kita harus berdoa secara kusuk. Nah, mari kekasih Tuhan. Saya banyak kesaksian bagaimana saya berpuasa. Dulu waktu masih muda itu saya masih suka puasa. Puasa panjang. Ya, bangun pagi tidak makan, tidak minum. Terus kemudian malamnya saya makan dan minum. Ada kalanya juga pernah saya jalani puasa doa. Ya, puasa, doa puasa ya. Bukan puasa doa, berarti doanya enggak doa. Puasa doanya. Ya, doa puasa. Doa yang disertai puasa. Ya, sampai begitu rupa saya jalani, saya latih diri saya sebagaimana buku Om Isa, pendiri GPPS, melatih diri bersama Tuhan. Nah, ini. Di situ saya belajar dari bimbingan beliau. Dan saya melihat sampai saya tulis tanda-tanda yang Tuhan berikan, pernyataan-pernyataan Tuhan berikan itu sampai setebal ini, saudara. Waktu saya jadi gembala di GPPS Dili, ya, di Dili Timor Leste, di situ saya banyak puasa. Sampai begitu rupa apa yang Tuhan nyatakan saya catat. Dan semuanya itu terrealisasi. Belasan tahun saya melihat satu persatu digenapi. Disinilah saya juga salah satunya, Tuhan tunjuk saya menjadi gembala. Ya, tim gembala sekarang ini ya, tidak ada orang yang sekarisma Om Isa. Itu pun tidak terpikirkan oleh saya. Tidak mungkin ini ya gereja keluarga. Nah, tapi akhirnya sekarang saya melihat Tuhan nyatakan itu salah satu dari sekian banyak. Nah, kekasih Tuhan, ini kalau masalah saudara sudah diatasi dengan ya hikmat, dengan manajemen, dengan menata sedemikian rupa tidak teratasi, berarti di baliknya itu ada alam roh. Dan disinilah firman Tuhan katakan jenis ini hanya dapat diusir dengan doa puasa.
Dan kalau saudara kuat puasa sampai siang, ya jangan sampai dipaksa sampai malam. Ya, saudara bisa tidak makan, banyak doa, jadi jangan kerja sambil doa, tidak efektif. Jangan kemudian ya saudara puasa sambil kerja, itu apa bedanya dengan orang lembur sampai lupa makan? Apa bedanya orang yang mau operasi kemudian harus puasa? Doa puasa yang benar itu kita harus kusuk. Yesus katakan, masuk kamarmu dan kunci. Ngapain Tuhan ngurusi kamar itu? Maksudnya saudara doa puasa secara kusuk. Yesaya 58 di situ lihat janji puasa itu. Saudara akan lihat. Saya sudah banyak melihat. Karena dulu saya suka puasa. Dan saya melihat itu menjadi terwujud di dalam hidup saya. Tuhan itu luar biasa. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Jangan sampai kita berdosa dalam perkataan, pikiran, dan hati. Puji Tuhan, mari berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Amin. Saat ini Tuhan sesuai firman-Mu, disampaikan firman Tuhan, disembuhkan mereka yang mendengar firman Tuhan. Tuhan, Engkau sudah menunjukkan bagaimana kami mengatasi masalah hidup kami. Dan jangan sampai kami berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Kami tetap komitmen percaya apapun yang di luar pemikiran kami, nalar kami, logika kami tetap percaya. Saya tetap percaya firman Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hati Tuhan penuh belas kasihan. Saat ini Tuhan, setiap pribadi Tuhan, apa yang mereka hadapi dengan masalah wabah sekarang ini. Mungkin di dalam usaha pekerjaannya, kehidupan pribadinya, keluarganya, mungkin sedang sakit pada saat ini Tuhan. Kami amat yakin Yesus Kristus tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Sekalipun di luar nalar kami, tetapi kami tetap yakin. Dan kami mau komitmen tidak berdosa dalam perkataan, di dalam pikiran, dalam hati, dalam perbuatan. Setiap pribadi pada saat ini sebagai hamba Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah satu persatu. Kami yakin, kami percaya Tuhan. Rencana Tuhan bukan rencana kami. Tuhan itu punya rencana yang indah. Terima kasih, dan waktu Tuhan itu waktu yang baik, tepat adanya. Tuhan, kami pasti akan tersadarkan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Dan kami sungguh akan hancur hati. Kami mau komitmen Tuhan, dengan kebenaran ini kami mau komitmen. Kami tidak mau berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, perbuatan, sekalipun itu di luar nalar kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pribadi sudah dijamah Tuhan. Bangsa negara kami Tuhan juga berkati. Para pemimpin Tuhan beri hikmat untuk mengatur negara ini dengan baik. NKRI tetap terpelihara. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.